Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Ramadhani, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan filsafat ilmu terhadap teknologi, kebudayaan, dan agama. Sebelumnya, yang perlu kita ketahui yaitu apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah suatu bidang studi filsafat yang objek materinya berupa ilmu pengetahuan dalam berbagai jenis dan perwujudannya. Filsafat ilmu merupakan suatu pengetahuan yang benar secara hakiki mengenai objek pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan atau sudut pandang metode atau sistem yang filosofis. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang pertama. Hubungan filsafat ilmu terhadap teknologi. Teknologi adalah kemampuan menerapkan suatu pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu berkenaan pengetahuan dengan suatu produk yang berhubungan dengan seni serta berlandasan pengetahuan ilmu eksakta. Perlu diketahui bahwa adanya teknologi juga berasal dari filsafat. Seorang pendidik untuk mempergunakan dan memanfaatkan teknologi di dunia pendidikan perlu pendekatan filsafat, yaitu pendekatan teknologi humanis yang memanusiakan manusia. Implikasi filsafat ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Filsafat ilmu diperlukan kehadirannya di tengah perkembangan iptek yang ditandai semakin menajamnya spesialisasi ilmu pengetahuan. Sebab dengan mempelajari filsafat ilmu, maka para ilmuwan akan menyadari keterbatasan dirinya dan tidak terperangkap ke dalam sikap arogansi intelektual. Hal yang lebih diperlukan adalah sikap keterbukaan diri di kalangan ilmuwan, sehingga mereka dapat saling menyapa dan mengarahkan seluruh potensi keilmuan yang dimilikinya untuk kepentingan umat manusia. Jadi, filsafat ilmu sebagai dasar bagi pengembangan iptek harus turun pada kontekstualitas supaya kesadaran akan pemanfaatan teknologi tetap pada koridor kepentingan bersama. Implikasi dari pengembangan dan penerapan iptek juga harus dikendalikan dengan didasarkan pada filsafat ilmu dan adanya etika ilmiah supaya tidak semakin jauh dari nilai-nilai etik, moral, dan agama. Selanjutnya, hubungan filsafat ilmu terhadap kebudayaan. Kebudayaan adalah salah satu hasil berfilsafat yang terwujud atau termanifestasi pada cipta, rasa, dan karsa sikap hidup dan pandangan hidup. Selain ilmu merupakan unsur kebudayaan, antara ilmu dan kebudayaan ada hubungan pengaruh timbal balik. Perkembangan ilmu tergantung pada perkembangan kebudayaan, sedangkan perkembangan ilmu dapat memberikan pengaruh pada kebudayaan. Filsafat menjadi dasar utama dalam merumuskan atau membentuk kebudayaan. Kebudayaan yang baik dan abadi menjadikan filsafat sebagai salah satu landasan berpikirnya. Pengertian kebudayaan menurut beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Taylor, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, menurut Linton, kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari, di mana unsur pembentukannya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya. Yang ketiga, menurut Herskovits, kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia. Dan yang keempat, menurut Lawrence. Menurut Lawrence, kebudayaan didefinisikan sebagai jenis tradisi di mana simbol diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan pembelajaran sosial. Yang terakhir, hubungan filsafat ilmu terhadap agama. Filsafat mencari kebenaran dengan akal, pikiran, logika, dan hati. Sementara agama, nilai kebenarannya adalah kebenaran mutlak yang berasal dari wahyu Allah. Filsafat dan agama mempunyai hubungan yang terkait dan refleksif dengan manusia.
Artinya, keduanya tidak ada alat penggerak dan tenaga utama di dalam diri manusia. Hal yang menggerakkan manusia yang utama adalah akal, pikiran, rasa, dan keyakinan. Dengan alat ini, manusia akan mencapai kebahagiaan bagi dirinya. Sementara agama dapat menjadi petunjuk, pegangan, serta pedoman hidup bagi manusia dalam menempuh hidupnya dengan harapan penuh keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.